wabarakatuh. Selamat malam penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis. Tetap masih di edisi program kesayangan kaum perempuan, yaitunya program Bundo. Dan penonton pada malam hari ini masih bersama perempuan-perempuan cantik, perempuan hebat yang biasanya kita podcast adalah para bundo, dan ini adalah calon-calon dari para bundo. Dan tentunya penonton kami All Crew Suara Minang TV yang bertugas pada malam hari ini tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya kami tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage Suara Minang TV. Baik penonton, penasaran siapa narasumber kita pada mengulas kembali bahwa program Bundo adalah sebuah program yang memang dikhususkan untuk kaum perempuan, kaum ibu-ibu, para wanita-wanita hebat di luar sana yang mana bertujuan untuk menginspirasi kepada seluruh perempuan-perempuan yang menonton tayangan Suara Minang TV, di mana apa yang bisa diambil silakan diambil dan yang jeleknya silakan dibuang. Penasaran dengan narasumber kita pada malam ini? Tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Oke, baik, kita sapa ini. Dan sedikit penonton bahwa mereka ini kalau dilihat dari posternya nggak ada minang-minangnya, nggak ada nampak kayaknya minang-minang. Apalagi mungkin nanti kalau berbicara penonton, memang Suara Minang TV adalah TV-nya Minang, tapi pada malam hari ini kalau mungkin saya berbicara bahasa Minang Tulen belum tentu mereka paham. Karena paham. Mereka tentunya punya prestasi yang cukup luar biasa, yang mana nanti bisa menginspirasi pelajar-pelajar. Nanti ini dikhususkan lebih kepada pelajar, walaupun mereka sudah selesai ya, sudah bukan pelajar lagi, tapi mereka tetap ingin berbagi ilmu kepada rakyat untuk mereka bisa mencapai apa yang sekarang mereka miliki. Baik, kita sapa dulu narasumber pertama kita. Siapa nih? Saya melihat keduanya agak rada-rada mirip penonton, tapi nggak tahu miripnya dari mana ya. Apa mirip postur tubuhnya, mirip mukanya, yang pastinya dia adalah dua sahabat dari masa-masa sekolah. Kita sapa yang pertama dulu, narasumber yang pertama yaitu Amelia Samira. Assalamualaikum Amel. Waalaikumsalam. Amel, boleh perkenalkan diri sedikit kepada penonton. Amel sapa dulu penonton kita. Berikan salam ke seluruh penonton Suara Minang TV. Hai penonton Suara Minang TV. Nama saya Amelia Safira. Umur saya sekarang 25 tahun. Sudah lulus kuliah dan sekarang lagi bekerja di perusahaan swasta. Bekerja di perusahaan swasta. Ngomong-ngomong, Amel aslinya orang Padang atau bukan? Iya, papa sama mama dua-duanya orang Minang. Asli Minang. Asli Nah, Minang penonton, Tulen. papa mama asli Minang ya? Iya. Kalau papa dari? Papa dari Lintau, mama Lintau. juga dari Lintau. Oh, sama-sama dari Iya. Lintau. Wah. Bisa nggak bahasa Lintau, Amel? Seketek lagi. Karena bahasa Lintau agak, yang lagi menonton silakan Amel sapa. Beda ya. Apa ya? Dengan tadi kan bahasa Lintau. Di sana bakaba. Nah, seperti itu gitu. Nah, ini kayaknya menonton ini nggak bisa pulang ke Padang kayaknya menonton. Nggak biasa sih. Nggak biasa. Jadi di rumah tak bahasa Lintau gitu, tak menggunakan bahasa Lintau. Jarang sih. Bahasa Minang juga enggak gitu. Jarang. Jarang. Tapi kalau papa sama mama berbicara menggunakan bahasa Lintau, Amel paham, ngerti. Ngerti. Ngerti, tapi ngucapin nggak bisa ya.
karena jarang aja mungkin. Karena jarang jadi aja nggak ya. sefasih itu sih. Tapi kalau pulang kampung ke Lintau ngerti orang-orang sana ngomongnya seperti apa gitu? Ngerti. Oke. Gak apa-apa penonton, karena memang lahir dan besar di Batam, tapi yang pasti beliau asli Putri Minang. Dan narasumber kita yang kedua, yaitu Jariah Reksi Vindi. Ternyata namanya di flyer salah penonton. Tapi itu kesalahan bukan dari saya, kayak sepertinya dari enggak, memang kesalahan saya. Jariah Reksi Revindi gitu ya. Oke, silakan Vindi beri penonton salam dulu. Halo, selamat malam penonton Suara Minang TV. Biasanya dipanggil Vindi. Sekarang umurnya 26. Sama kayak Amel juga udah bekerja sekarang Di perusahaan swasta ya, ya. di perusahaan swasta juga. Nah, kalau Vindi juga asli Minang. Alhamdulillah asli Minang. Asli Minang. Kalau papa Papa Solo, Solo. Kalau mama, ibu Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Solo. Sebenarnya kalau ngomong pasti bisa ya, Tante. Cuman karena tiba-tiba ditodong jadinya Enggak bisa. bingung. Tapi kalau udah di kampung ngobrol biasa kita pasti. Tapi kira-kira tuh lah, jadi rada-rada duh takut bingung salah gitu. Tapi penonton dari tadi saya mendengar mereka berbicara nggak pakai bahasa Minang, nggak pakai bahasa Sumatera Barat, tapi bahasa Barat penonton. Oh, Vindi bakaba gitu, nggak ada. Tapi yang ngomongin bahasa Inggris, mungkin yang saya juga nggak terlalu paham gitu. Tapi yang pastinya mereka menggunakan bukan bahasa Indonesia. Baik penonton, kita akan berbincang pada malam hari ini. Ini dua-duanya udah ada yang sold out? Belum. belum. Nah, penonton silakan yang ingin berkomentar apa saja, silakan di kolom komentar. Nah, kita mulai dulu dari siapa nih yang mau di Amel dulu apa Vindi dulu? Sama aja sih. Oke, Vindi dulu. Baik, penonton Vindi. Vindi merupakan sama ya, Vindi dan Amel merupakan dulunya ex pelajar yang ikut pertukaran pelajar Indonesia dan ke Kalau Vindi ke Hungaria. Hungaria. Kalau Amel? Kalau Amel ke Belanda. Oh, beda ya? Iya, kita Oh, beda kirain negara. sama, tapi tahunnya sama dulu. Tahunnya sama. Dari SMA 3 Kota Batam. Dua-duanya sama dari SMA 3 Kota Batam. Wah, Iya. luar biasa penonton. Ternyata ratingnya SMA 3 dari dulu sampai sekarang masih top di number 1. Jadi pada saat itu ada berapa orang dari Semanti yang ikut pertukaran pelajarnya? Pada zamannya Amel dan Vindi dulu. Seingat kita yang lulus itu kita ada 3 orang, cuman satu teman kita ada yang nggak berangkat. Oh, nggak berangkat. Itu dia kemana? Amel lupa sih persisnya. Lupa. gara-gara- Cuman tapi untuk pertukaran pelajar itu berarti ngikutin tes gitu. Iya, Ada tes waktu SMA itu jurusannya apa? IPA. Oh, memang jurusan Memang IPA. Terus dari setelah lulus Manti masuk ke kuliah Hukum di di Universitas Diponegoro di Semarang. Ponegoro Semarang. Undip, Jauh dari iya. Batam ke Ponegoro penonton. Merantau. Merantau. Ambil hukum. Sekarang kenapa nggak jadi pengacara atau advokat atau apa gitu? Belum. Oh, belum. Belum tahu mau kemana arahnya. Belum tahu. Ini baru lulus. Belum lama ini ya baru lulus. Belum lama. Berarti udah S2. S2 belum. Belum, baru S1. Mm-mm. Nah, tapi sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta, Mm-mm. tapi masih linear dengan jurusannya. Masih. Masih. Penonton Amel dari Semanti mengambil jurusan hukum di Ponegoro ya. Mm-mm. Nah, kemudian pada saat Semanti itu penjurusannya bukan dari kelas 1. Kita dari kelas 1 sih. Dari kelas 1. Nah, berangkatnya pada kelas? Bedanya kalau Amel kan waktu itu Semanti ada program akselerasi. Jadi Amel berangkatnya itu setelah lulus SMA. Oh, setelah lulus SMA. Iya, kalau Vindi jatuhnya dia kelas 3 berangkat gitu. Kelas 3. Iya. Berarti setelah lulus SMA berarti nggak mengganggu ke Enggak, pelajaran. Amel langsung kuliah jadinya. Terus
kalau di SMA 3 prestasinya Amel dan Vindi itu seperti apa gitu sehingga kenapa bisa jebol gitu untuk mengikuti seleksi pertukaran pelajar tersebut? Kalau seleksi sih menurut Amel ya prestasi di sekolah sih nggak terlalu ini Nggak ya, juara satu gitu, juara di kelas. Juara di kelas. Cuman memang kalau untuk program pertukaran pelajar ini tuh nggak dilihat dari prestasinya tapi melalui proses seleksinya sendiri itu. Nah, Amel atau Vindi, sebenarnya pada pertukaran pelajar tersebut apa sih yang membuat Amel sama Vindi itu tertarik gitu ingin ikut seleksi? Sebenarnya kalau misalnya awal tertarik mungkin karena kalau Vindi pribadi memang seneng ke tempat baru kali ya Tante. Daripada pada dasarnya niat awalnya dunia baru, terus ya sesederhana itu sih sebenarnya awal pengennya. Ingin coba-coba gitu ya, terus ingin lihat daerah lain itu seperti apa gitu. Terus mungkin lebih lanjutnya makin tertarik sama memang visi misi binaan terbudaya itu sendiri. Memang ngerasa kayak ini nih juga aku pengen nih ngelakuin hal yang sama gitu sih Tante. Berarti pada saat mengikuti seleksi sebenarnya hanya coba-coba gitu ya. Memang awalnya coba-coba gitu ya. Kalau di kelas juga Vindi terhitung berprestasi juga? Kalau Vindi berprestasi maksudnya kalau misalnya secara akademik ya 10 besar lah mungkin 10 besar. Berarti penonton juga tidak maksudnya harus juara umum gitu ya, harus juara karena satu, bukan itu standarnya. Ternyata juga tidak menentukan. Bukan itu cuman standarnya. Keahliannya Vindi mungkin di bahasa Inggrisnya udah lancar mungkin ya berarti. Iya, bahasa Inggris kita memang salah satunya, tapi itu bukan faktor utama. Bukan faktor utama juga. Nah, Vindi atau Amel mungkin boleh cerita, maksudnya di sana itu kan pertukaran pelajar seluruh dunia berarti ya, di situ berkumpul di satu negara. Nah, di situ bertukar budaya lah gitu. Nah, pengalamannya Amel dan Vindi yang paling berkesan pada saat itu gitu. Dan dibawa lagi ke Indonesia begitu, khususnya ke Batam. Kalau yang paling berkesan ya, Amel tuh kalau pertama yang paling berkesan banget, Amel itu berangkat sekitar bulan Agustus, waktu itu tahun 2000, kita angkatan 2016-2017. Terus Amel itu ulang tahun bulan September, jadi belum lama di sana. Itu pas hari ulang tahun itu kita kan di sana tinggalnya sama keluarga asli sana gitu kan. Kita sebutnya host family. Jadi memang orang Belandanya yang host Amel gitu. Terus pas Amel ulang tahun itu mereka masakin masakan Indonesia. Gitu untuk kayak menghargai kita, terus kayak menyambut Amel sebagai anak yang akan mereka asuh selama setahun gitu. Terus kalau yang kedua sih ini enggak semua ya mungkin mengalami karena kebetulan Amel itu dapat sekolah yang kurikulumnya itu agak unik gitu. Namanya tuh Waldorf School atau Steiner School. Bilangnya di Indonesia kayak juga ada sih, cuma mungkin konsepnya agak beda. Jadi fokus sekolahnya itu lebih ke artistik dan kayak practical skill gitu. Jadi dari kecil kalau melihat yang anak-anak kelas 1, kelas 2 SD gitu, mereka kayak diajarin baking, diajarin kayak pottery gitu, memahat, yang gitu-gitu. Berarti maksudnya dari contoh nih dari SD, mereka udah penjurusan langsung untuk dapatkan skill gitu? Bukan penjurusan, tapi semuanya dikasih. Semuanya dikasih gitu. Mulai dari dasar gitu? Iya, karena seninya juga ditekankan di sekolah gitu. Berarti mereka lebih mempersiapkan untuk beberapa tahun yang akan datang bahwa anak-anak itu sudah terampil mandiri ya dengan skill berbagai skill yang mereka punya gitu ya. Yang Amel lihat kelas 4, 5, 6 sih baru lebih ke fokus ke akademiknya gitu. 4, 5, 6 baru ke akademik. Berarti mereka lebih di Belanda tadi ya. Berarti di Belanda itu berarti dia lebih kepada skillnya anak-anak itu dulu, mungkin basicnya itu. Nah, kenapa Amel bilang unik? Karena emang gak semua sekolah juga di Belanda kayak gitu. Berarti nggak semua? Iya, sekolah swasta, sekolah negerinya juga ada, tapi yang sekolah Amel ini beda dapatnya gitu. Terus
pengalaman Amel di situ juga seluruh budaya gitu ya. Nah, kita seluruh budaya bergabung di situ. Iya. Sebagai orang Indonesia, kemudian yang juga terkhususnya dari Minang, mana budaya Minang itu sangat digemari oleh dunia gitu, bukan hanya Indonesia sendiri gitu. Kita bisa lihat dari puluhan provinsi yang ada di Indonesia itu, Minang itu termasuk salah satu yang menjadi lirikan dunia ya dengan budayanya. Nah, Amel, apa yang Amel bawa ke sana dari Indonesia, dan khususnya Amel mempromosikan aku bangga sebagai putri Minang gitu. Oke. Di sana kita juga selain memang apa ya, untuk melakukan program-program pelajar ini kan kita juga mewakili Indonesia sebagai wajahnya Indonesia lah di sana di negara tersebut kan. Karena kita bertemu juga sama teman-teman dari berbagai negara lain yang kalau Amel ketemu sama teman-teman dari negara lain yang ditempatin di Belanda juga gitu. Kalau yang Amel bawa ke sana sih yang paling utama yang harus dipegang itu sopan santunnya kita ya. Itu yang lumayan membedakan kita sama orang-orang dari negara lain. Iya, bahkan dibandingkan teman-teman yang sebaya juga sama Amel pada waktu itu gitu. Jadi khususnya mungkin orang-orang tua ya. Jadi mereka tuh di sana seneng gitu ngelihatnya kayak ada anak muda yang kayak ramah banget sama mereka. Kalau ketemu tuh nyapa, yang gitu-gitu sih. Terus di provinsi Amel itu kita itu di satu, kita bilangnya apa ya, chapter itu tuh kita tiap 6 bulan, jadi ada 2 kali acaranya itu kita ada acara makan-makan gitu. Terus setiap anak pertukaran pelajar itu disuruh bawa makanan khas negaranya gitu. Nah itu tuh pertama kalinya seumur hidup Amel masak rendang. Padahal di Batam pernah belajar. Terus waktu itu telepon, "Ma gimana ya resepnya, disuruh bikin gini-gini." Kayak, "Oh ya rendang aja," gitu kan. Terus kayak, wah rendang aja padahal kan susah ya. Terus ya udah, jadi itu pertama kalinya dan alhamdulillahnya mungkin karena di Belanda juga ya, jadi nemu bahan-bahannya, rempah-rempahnya di sana gampang sih Amel. Cuman paling cabenya dikurangin karena orang Belanda ternyata nggak kuat rendang. Berarti kalau selama di situ kita dikasih fasilitas semuanya itu dari sana. Jadi kita kan diasuh tadi sama yang Amel bilang ada host family namanya. Itu tuh mereka pengalaman bersama host family-nya, terus kayak fasilitas yang mereka dapatkan, setiap anak pertukaran pelajar itu juga pengalamannya beda-beda gitu. Nah, penonton, Amel sebagai putri Minang membawa budaya yang pastinya budaya Indonesia itu terkenal dengan sopan santun, dan itu menjadi lirikan dari budaya lain juga ya Mel ya, Vindi, karena di luar itu kita perhatikan juga Jepang, Singapura itu kan kalau jalan dia jalan aja, dia nggak lihat kiri kanan gitu ya. Beda kalau orang Indonesia hai gitu kan, halo gitu ya kan, kalau orang luar tuh kan nggak. Kita lanjut ke Vindi. Vindi, silakan pengalamannya Vindi berbagi, mulai dari Vindi seleksi sampai berangkat. Nah, apa yang Vindi dapatkan di sana? Terus apa sih yang paling berkesan oleh Vindi selama di Hungaria? Silakan. Mungkin pas kesan pertama yang paling berkesan juga mungkin kayak sama kayak Amel, karena kebetulan kita sama-sama ulang tahunnya September ya Tante. Jadi sama. Tanggalnya sama, beda. Beda tanggal beda. Cuman beda beberapa hari aja. Jadi September sama host family bikin acara surprise buat ulang tahun Vindi ya di backyard di halaman belakang rumah. Mama host family Vindi, ibu angkat Vindi masak mungkin karena udah sebulan jadi udah ada makanan favorit ya. Kalau di sana itu makanan favorit Vindi waktu itu ini sih daging kalkun. Memang lebih gampang dapat daging kalkun. Ayam kalkun. Iya, daging ayam kalkun. Gitu. Jadi dimasakin, teman-teman sekolah yang sekelas Vindi ngumpul, baru teman-teman yang exchange juga, yang satu kota juga ngumpul, itu waktu itu disurprisein. Dan itu ya benar-benar belum ada sebulan kita di sana gitu. Kalau menurut Vindi sama sih, mungkin pada dasarnya kalau Vindi sih udah dari sini udah bawa bumbu rendang yang
lebih instan ya, karena Amel di Belanda ya. Kalau di Belanda tuh jauh lebih mudah untuk, dan kita udah kurang lebih tahu kalau di Belanda akan jauh lebih mudah untuk nyari rempah-rempah. Tapi karena Vindi di Hungaria itu jadi emang kalau Vindi udah bawa dari ini. Jadi kalau Vindi ada makan malam mungkin sebelum Natal kali ya, pas malam Natal itu tanggal 24 Desember kita masak buat makan malam. Ya itu Vindi masakin buat keluarga. Jadi kita Kalau Vindi di sini udah biasa masak kali ya? Enggak juga? Masak lebih ke ya bantu-bantuin bunda masak aja ya, bukan yang bener-bener sendiri masak. Karena kan zaman kita SMA ya Tante. Kalau sekarang mungkin kita udah sering masak kita sendiri ya. Cuman misalnya dulu anak SMA umur 15-16 tahun kan Tante. Itu. Terus kalau proses seleksinya termasuk sekarang sama dulu sedikit berbeda. Jadi dulu tuh memang proses seleksi sangat panjang. Sangat panjang itu kita mulai itu di semester 2 kelas 10 dan kita baru kelas 10. Berarti kelas 1 SMA. Iya. Semester 2. Berangkatnya kelas 3. Iya, mau naik kelas 3. Jadi memang proses seleksinya sepanjang itu dan prosesnya sih yang panjang memang. Maksudnya jaraknya panjang. Itu. Kalau sekarang proses seleksinya hanya setahun. Jadi tahun ini kita tes, tahun depan kita akan berangkat. Itu. Nah, Amel sama Vindi, selama dari kecil sampai SMA itu udah pernah nggak pisah sama orang tua? Pisah? Maksudnya yang dalam jangka berapa waktu? Nggak satu. Jujur itu pertama kali pisah sama orang. Nah, itu gimana Vindi dan Amel gitu kan di sana? Karena kata orang nih, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri kita. Nggak apa-apa lah hujan batu katanya gitu. Nah itu bukan, kalau dari Batam, Padang masih bisa ya, masih Indonesia gitu. Nah ini kan beda saat dari sini ke Belanda berapa jam? Bedanya 5-6 jam. 5 jam. Kalau ke Hungaria sama. Kurang lebih sama. Nah Amel, nah pasti Amel yang lebih. Kalau Vindi mungkin udah terusnya, Amel itu gimana sih perasaannya ketika pertama kali pisah? Jangankan untuk 1 tahun gitu, mungkin 1 minggu aja nggak pernah begitu ya? Mungkin Nggak ya? pernah sih. Nah terus gimana tuh pengalamannya Amel? Mungkin setiap hari teleponin gitu mama? Mungkin kan dari awal pengen ikut itu sebenarnya sama Vindi. Lihat juga experience kakak-kakak yang udah pernah lolos tuh kayak wah kayaknya seru ya gitu belajar di luar negeri gitu. Karena dari dulu juga pengen banget, dari kecil pengen banget nih belajar di luar negeri gitu. Jadi mungkin karena semangat banget dan kayak excited gitu ya. Jadi 2 bulan 3 bulan awal nggak berasa tuh, beneran nggak berasa kayak oh masih happy gitu ya? Masih terkesima lihat semuanya gitu, kayak ini seru itu seru gitu kan, kayak mencoba hal-hal baru gitu kan. Nah pas udah biasanya sih udah mulai 3 bulan itu baru kayak kok kangen rumah ya gitu, kok kadang sepi banget ya. Teman-teman di sana kan juga mereka punya kehidupan nih sebelum kita datang gitu kan. Cuman apa ya, mungkin itu juga salah satu sisi lain dari mereka udah menerima kita sebagai bagian dari mereka di sana. Jadi mungkin rasa spesialnya udah kurang gitu ya. Jadi udah nggak terlalu jadi pusat perhatian dan lain-lain. Jadinya kayak mulai tuh kangen-kangen rumah gitu. Cuman kalau soal komunikasi, mama sih, lebih ke mama tuh emang yang masih ngehubungin tiap hari sih. Walaupun sebenarnya tidak dianjurkan. Lebih mama yang duluan gitu ya, nanyain kabar gimana di sana gitu ya? Iya, nggak pernah jauh dari orang tua mungkin. Itu juga karena Amel juga nggak pernah kan naik pesawat sendiri sebelumnya. Terus pertama kali naik pesawat sendiri langsung 13 jam, jauh Jadi, banget. kita berangkat itu memang sendiri gitu, murni sendiri? Sendiri. Ada yang ada pendamping, ada yang sendiri deh kayaknya. Sendiri kalau misalnya kita sendirian di tujuan negara. Oh iya, tergantung. Amel waktu itu ke Belanda cuma Amel sendiri, Vindi juga. Semuanya? Satu angkatan yang mau berangkat ya. Berarti kalau Amel sendiri aja ke, Karena cuma Amel yang ke Belanda. berarti kalau Vindi iyalah agak sedikit santai, ada kawan orang Indonesia gitu ya, bingung-bingung bisa ngomong lah ya gitu kan. Iya. Tapi kalau Amel betul-betul sendiri di sana. Betul. Nah Amel sama Vindi di sana gitu, apa sih keunggulannya gitu? Kenapa sih menjadi pertukaran pelajar dipilih sekolah itu?
apa yang menjadi keunggulan itu, sehingga mana tahu nih dengan pengalaman Vindi dan Amel di sana itu, seperti sekarang itu kan Indonesia itu melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka yang juga termasuk kurikulum baru ya, dengan lebih kepada student center gitu. Nah, apa namanya, lebih kepada serta didiknya yang diutamakan. Kalau dulu teacher center gitu kan. Apa kata guru, guru mau ngajarin ceramah, guru mau murid nurut. Nah sekarang kan Indonesia lagi perubahan gitu ke kurikulum merdeka. Nah jadi kita kan murid itu dengan gaya belajar Vindi, berarti guru yang ngikutin mereka. Nah menurut Vindi dan Amel gitu, di Hungaria, di Belanda gitu kan, apa sih kelebihan mereka? Kenapa negara itu terpilih menjadi salah satu untuk menjadi ajang pertukaran pelajar gitu? Sebenarnya konsepnya bukan terpilih ya Tante. Jadi kayak di Indonesia itu diwakili oleh Yayasan Bina Antarbudaya. Nah, tapi secara global organisasinya itu adalah AFS Internasional. Dan ini kan memang organisasi non pemerintahan ya. Jadi negara itu sendiri yang saya mau berpartisipasi ke pertukaran budaya antar bangsa. Jadi kalau seandainya mereka yang mau ngikut sertakan, jadi kayak mereka udah punya relawan di kota itu, mereka ngerasa udah siap menerima seorang anak dari negara lain, ya karena prosesnya sangat panjang. Maksudnya kita seleksi panjang, mereka pun yang untuk menerima itu nggak bisa sembarangan. Jadi yang akan menjadi keluarga pun itu juga dilihat, diseleksi. Mungkin nggak dia menerima anak baru di rumahnya dia, dan namanya bukan cuma menerima anak baru kan, ini ibaratnya anak asing yang mungkin nggak bisa berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Jadi tidak konsepnya nggak terpilih. Jadi mereka yang menawarkan diri gitu, berarti mereka udah siap gitu. Ada nggak yang menarik perhatian Vindi sama Amel gitu? Budaya di sana gitu. Nah, ya kan banyak tuh budaya dari berbagai negara berkumpul jadi satu. Ya seperti Amel bilang lah, mungkin Amel lebih menampilkan ke sopan santunnya gitu. Nah negara lain tuh yang sehingga patut dicontoh gitu. Mungkin kalau seandainya buat mereka, kalau dari Vindi sendiri adalah untuk anak muda, menurut Vindi mereka termasuk yang bertanggung jawab atas pilihan mereka. Maksudnya mungkin untuk standar moral kita sebagai orang Indonesia mungkin tidak tepat, tapi paling enggak ketidaktepatan mereka itu karena standar moral kita ya. Itu tuh menunjukkan kayak mereka mengerti konsekuensi, tanggung jawab, dan itu suatu hal yang mereka sadari. Sedangkan untuk Vindi, anak seumuran itu remaja, Vindi cuma taunya nggak boleh. Entah itu karena salah, entah itu karena dosa, entah apa, cuma taunya nggak boleh. Tapi kalau mereka, Vindi lihat mereka melakukan sesuatu yang budaya tadi ya, mungkin menurut budaya mereka itu biasa gitu ya. Tapi bukan karena itu biasa, tapi mereka nggak ngerti konsekuensi. Contohnya di Eropa usia minum itu memang cukup rendah ya, dan beda dengan Amerika kalau 18 atau 17 gitu ya, 18 rata-rata. Cuman budaya minum itu adalah bagian dari budaya keluarga. Jadi sekalipun sama-sama ngerti gitu kan, tapi nggak ada di mereka yang Vindi lihat melanggar aturan seperti mereka menyetir setelah mereka minum. Dan mereka sadar itu, dan nggak ada yang perlu ngasih tahu gitu loh. Dan karena itu juga sudah menjadi tradisi kali ya, jadi kebiasaan gitu. Tapi ada bentuk tanggung jawabnya, kesadaran itu. Maksudnya kan kalau tradisi banyak lah ya, maksud nggak usah atas diri kamu sendiri, mau terlepas dari benar dan salah ya Tante, gitu loh. Tapi masih banyak tuh orang yang lalai, padahal udah melakukan yang salah tapi lalai pula. Terus Vindi ingat, kalau untuk teman-teman Vindi pada dengar sana, itu suatu hal yang udah mereka pahami dan nggak perlu dicerewetin, kamu tuh gini masa abis kayak gini harus kayak gini gitu. Berarti kalau budaya itu dari segi budaya, kalau dari segi akademiknya yang bisa Vindi sama Amel bawa untuk kembali ke sekolah, berarti kita kembali lagi ke sekolah kan? Nah untuk kembali ke sekolah itu apa yang bisa Vindi sama Amel bawa dari sana itu? Di akademiknya?
Kalau Amel mungkin ini lagi-lagi karena tadi Amel bilang tipe sekolahnya yang Amel dapat ya. Jadi di sekolah Amel itu mereka itu dapat kesempatan untuk coba berbagai macam hal gitu sih. Jadi ya kayak artistic skill dan practical skill tadi. Jadi mereka tuh nggak cuman belajar IPA, IPS gitu. Jadi mungkin dengan practical skill itu mereka juga udah bisa tahu kesenangan mereka itu apa, yang mau mereka kerjakan nanti itu apa. Jadi mungkin lebih ke itu sih. Berarti pada tahun yang seperti itu ya. Kalau di sekolah kan kita emang dapatnya ya pelajaran. Iya, nah banyaknya kayak kembali lagi ke kurikulum Merdeka Indonesia, berarti yang dulunya 2016 mereka dari kelas 1 itu mereka sudah berkarya dengan tujuan dia menerapkan nilai-nilai P5, pelajar profil pelajar Pancasila. Nah, baru Tante itu ingat itu berarti baru di sana itu sudah lama berlaku, Iya. di Indonesia sudah mulai berarti ada ini Bu, Indonesia itu berarti ya. memang sudah menuju kemajuan gitu ya. Nah, selain dari itu ada lagi Mang? Kalau akademik ya, Mungkin dari cara belajar mereka di sana gitu atau gurunya gitu atau gimana gitu. Beda nggak dengan Indonesia gitu? kalau cara belajar Kayak disiplinan sih, mereka gitu. mungkin seperti yang Vindi bilang tadi ya, mungkin karena mereka tuh sangat aware dengan konsekuensi dan tanggung jawab dan lain-lain. Sekolah itu nggak yang se-strict itu kayak di sini sih, karena kalau kita kan gimana ya cara jelasinnya? Di sana kesadarannya muncul sendiri sudah dari kesadaran gitu ya. Iya, kalau kita itu kan maksud Amel tuh kayak yang absen Nah, dan lain-lain gitu. Nah, kalau di sana tuh apa ya? Lebih ingin belajar gitu loh. Kayak kewajibannya tuh keinginan datang ke sekolahnya tuh datangnya dari mereka gitu, bukan karena mereka harus datang, nanti nggak datang dicariin atau nggak datang dimarahin gitu loh. jadi mereka memang Seketat di sini seingat Amel gitu. beda dengan Indonesia jam 7.30 masuk masih banyak yang terlambat begitu. Iya, atau di Masih sini banyak yang atau di sini absen, kan yang bolos, yang cabut gitu. iya, kadang di sini kan ada yang kayak kalau bolos dapat poin yang gitu-gitu nggak sih? Terus kalau di Belanda itu, at least di sekolah Amel ya, kayak waktu itu menurut Amel sistemnya lebih mirip kuliah sih. Jadi pakai periode gitu. Ya, misalnya kayak periode 1-2 belajarnya bahasa Inggris, 3-4 tuh bahasa Belanda gitu. Dan kayak sekolah itu nggak dipagerin, jadi nggak ada yang kayak apa ya, kayak hari ini dia nggak masuk gitu. Jadi mungkin lebih ke gurunya aware pada mata pelajaran itu dia ada kayak gitu. Terus kayak moving class juga kalau di sekolah Amel waktu itu. Jadi misalnya kelas bahasa Inggris di kelas ini, nanti kelas seni di kelas yang lain gitu. Jadi muridnya pindah-pindah. Jadi nggak bisa juga dia kalau di sini kan dari kelas 1 satu kelas terus Iya, gitu terus ya. ruangannya juga nggak pindah-pindah. Kalau di situ berarti beda-beda gitu ya. Iya. Makanya dia nggak bisa seperti membuat seperti di Indonesia itu kali ya. Iya. Tapi kesadaran dari muridnya dibandingkan Indonesia itu Sistem sekolah yang selonggar itu aja jarang sih, hampir nggak ada yang bolos hari ini gitu, nggak ada sih yang kayak gitu. Amel nggak pernah sharing gitu dengan gurunya, Ibu triknya gimana sih gitu menciptakan kesadaran murid seperti ini gitu, nggak pernah sharing atau Personally tanya sih gitu? Amel nggak pernah tanya ya, karena mungkin emang nggak tahu waktu Amel datang tuh di sana semua orang tuh udah kayak gitu. Entah mungkin ada juga ya proses yang mereka lalui sistem pendidikannya mungkin sehingga mereka bisa sampai seperti sekarang. Tapi enggak sih, Amel nggak ada tanya, karena emang dari yang kecil-kecil pun mereka ya udah kalau pergi sekolah, yang diantar-antar gitu juga Enggak juga. Waduh, nih penonton beda banget dengan di Indonesia ya, apalagi di Batam gitu ya. Tapi kalau di Batam oke lah karena mungkin karena jarak juga ya. Jarak kalau juga. Kalau di Belanda sih orang kan rata-rata sepedaan. Jadi dari anak yang kecil-kecil itu pun mereka ya udah sepedaan aja sendiri ke sekolah gitu. Dan situasinya juga nggak seperti ramainya di Batam seperti ini sekarang. Berarti lebih kepada mirip daerah perkampungan kita kali ya. Mungkin Total populasi ya. bisa jadi juga karena Amel di kota kecil sih waktu itu emang. Jadi emang jumlah penduduknya nggak sebanyak itu. Oke, baik penonton, sebelum kita lanjut ke Vindi, kita bacakan dulu komentar dari penonton.
dari Saf Icau. Assalamualaikum Bu Host dan Narsum, bahasa keluar marah. Donald bin Rajab, bahasa Minang terancam punah. Bahasa Minang terancam punah, butuh peran orang tua untuk membantu mengajari generasi selanjutnya. Kalau ini penonton, karena saya juga guru. Nah, di dalam pelajaran apa ya, bahasa Indonesia apa, pendidikan Pancasila, itu di rumah itu ketika satu rumah itu orang tua, misal contoh nih sesama orang Minang, itu dianjurkan di rumah itu dia berbahasa Minang dan keluar dia berbahasa Indonesia. Ini salah satu untuk terancam punahnya bahasa Minang. Kemudian Donald beraja bahasa Minang lah dia. Vindi sama Amel paham nggak? Jadi karena Vindi sama Amel nggak pandai bahasa Minang, katanya terancam punah bahasa Minang. Enggak, kita ngerti Tante, cuman ngucapin pada nggak bisa. dasarnya kan kita berbahasa Minang kan hanya di rumah, dan sehari kan kita tinggal di Batam kan. Mungkin kalau seandainya kita kuliahnya di Padang ya mau nggak mau, sama kayak Amel dulu di Belanda pakai bahasa Belanda itu karena sehari-hari pakai bahasa Belanda, dan gitu juga Vindi sehari-hari, dan kita berangkat dengan nol. Berarti Apalagi, baliknya ke sini udah bisa bahasa Belanda, Udah. sama bahasa Hungaria, Iya, 1 tahun di apalagi sana. kalau di rumah ada papa mama, mana ada yang pakai bahasa Indonesia gitu loh. Lebih ke karena sehari-hari ini jadi kita lebih ke kagok, tapi kalau ngerti nggak ada yang tidak dimengerti. Jadi kalau Amel bisa bahasa Belanda sampai sekarang? Udah nggak lancar sih. Udah nggak lancar. Kalau Vindi bahasa Hungaria bisa? Bisa, sama kayak Amel bisa, dan tapi memang mungkin udah nggak lancar, udah kayak ibaratnya orang ngomong kita paham, tapi ketika harus merespon jadinya kita mikir dulu gitu. Terus bahasa itu menurut Amel kalau nggak kepake kan emang hilang ya Iya. bahasanya. Berarti Jadi- sama bahasa Inggris juga berarti ya? Jadi Seperti itu balik ya? ke sini pun nggak ada temen ngobrol bahasa Belandanya, jadi lupa aja gitu. Udah berapa tahun juga ya kita. Tapi kalau bahasa Inggris di rumah pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris mungkin karena dari dulu sekolah juga teman-teman hobi gitu. Jadi bahasa Inggris lumayan lancar sih emang dari kecil gitu. Berarti penonton nih ambil ilmunya. Kalau keseharian menggunakan bahasa Inggris, maka akan terbiasa lidahnya lidah Inggris. Semua Tapi bahasa, kalau- semua bahasa kayak gitu guys. Kalau keseharian bahasa Minang, lidahnya Minang. Ketika berbicara bahasa Indonesia pun agak pasti orang ngerti kalau ini orang Padang nih gitu ya. Kemudian kita lanjut, ada Melvi Ali. Keren santiang Kak Vindi, Rita Betri, anaknya yang pintar, maknya yang kena puji. Donri Malano, kini tabalia orang kampung bahasa ini. Orang kampung bahasa Indonesia dan dirantau bahasa Minang. Pak Donri Malano ndak jo sih, karena memang orang kampung memang harus dihajar bahasa Indonesia. Ketika Pak merantau Pak jadinya lah ndak canggung lagi beko. Ketika orang Minang Pak merantau beko sekerat ular sekerat belut ya. Ya, sekerat ular sekerat belut. Nah, itu menghindari yang begitu, Pak. Jadi memang kalau di Batam kan mereka belajar bahasa Minang dianjurkan karena mereka bahasa Indonesia otomatis sudah paham. Jadi mereka supaya indak lupa jo kampung, makanya dilatih bahasa Minang, Pak. Nah, orang Minang itu dilatih bahasa Indonesia. Ketika keluar inyo tak apa namanya itu nggak baperan lah ya, karena nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Kemudian Reni Yusnita, banyak anak orang Minang ndak bisa bahasa Minang. Ya, kembali lagi kalau orang Minang bapak orang Jawa. Nggak muncul loh. Nggak muncul. Tidak. Kemudian Firmanita Eva, Suara Minang TV rancak bahasa Minang, kita lestarikan bahasa Minangnya. Aduh. Kalau kita pindah ke bahasa Minang, kira-kira Amel sama ini bisa ngikutin? Bahasa Minang tuh nggak mungkin lupa. Uni Firmanita, bukan kita tidak menggunakan bahasa tapi Minang. di rumah nggak terbiasa mungkin. Bukan juga, karena yang nonton pun tidak semuanya orang Minang gitu. Ya. Nah, makanya kita
Sekerat ular sekerat bulu. Amel kalau berkumpul-kumpul jo keluarga lain. Nah itu aja penonton sekeluarga. Nah itu sebenarnya kalau bahasa Padang keluarga masih keluarga ya, nggak keluarga. Nah iya kalau lintau keluarga. Keluarga, oh beda. Kalau nggak salah ingat. Hajah Elmawati binti Ilya, terima kasih Bundo sudah hadir. Kelihatan cerdasnya, bangga punya gadis cantik dan cerdas. Coba Vindi dan Amel belajar bahasa Minang. Wah, ditantang tuh. Bundo, Vindi sama Amel bisa bahasa Minang. Cuman kalau kamu ngece agak tagagok-gagok. Nah, iya, kalau Amel mungkin bahasa Minang lintau. Tadi disuruh Bundo bahasa lintau nggak bisa loh. Ulo ya. Mama papa dua-duanya lintau. Terus keluarga yang lain kayak om tante banyak juga yang orang lintau atau kayak tanah datar di sekitar situ. Kalau bahasa dapat Minangnya Minang lintau. Minang lintau. Iya. Lebih sebenarnya bahasa Minang lintau agak lebih sulit daripada Minang biasanya. Kalau biasanya ya nggak terlalu gitu ya. Tapi tergantung lidah juga, karena udah biasa, ya mereka bangga juga biasa gitu. Iya mungkin. Jadi Bunda Elma bisa kita gunakan bahasa Minang sama nggak hilang Vindi. loh teh. Itu nenek lah berarti sama anak tuh. Mau. Kemudian ada Wafendi Pinem. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan penonton, nanti kita sambung kembali membaca komentar dan mohon maaf. Kayaknya sinyal ya? Oke, sinyal situ. Di sini nggak jalan. Di muter nol. Mohon maaf untuk komentator tidak semuanya terbacakan karena di sini sudah hilang. Tadi ada Udo nampak. Kita lanjut ke Vindi lagi. Vindi, tadi sudah ditantang bahasa Minang. Vindi, sepertinya penonton kita bawa dulu wawancara bahasa Minang. Boleh dicoba lagi bisa. Lain bisa lancar Bundo. Cuman Body lain enggak. Ya, lain enggak keluar. Jadi Tak ternyata mungkin memang lupa tuh. kalau dibawa bahasa Minang keluar bahasa Minang aslinya. Nah, Iya. di Di rumah kan bahasa Minang deh. Saya tak ada bahasa Indonesia tuh dipakai. tak ada bahasa, tapi tetap aja lidah tuh agak gimana gitu ya. Tak ada bahasa Indonesia. Mungkin untungnya karena besar di Batam. Orang Minang juga banyak ya. Orang Minang banyak, terus lidah kita gampang nyesuain. Kadang pas kita udah kuliah pun merantau Amel kan ke Semarang, Vindi Surabaya, orang mikirnya kita orang Jakarta karena kita nggak punya logat apa-apa. Melayu tapi giliran ngomong Melayu logatnya dapat, tapi giliran Minang logatnya dapat. Tapi kalau ngomong biasa nggak ada logat apa-apa. Jadi orang sering mikir kalau pas kita di kuliah, orang sering mikir kita dari Jakarta karena kita nggak punya logat. Iya, nah seperti yang Tante bilang tadi, jadi kalau orang Minang tuh kenapa dilatih di kampung bahasa Indonesia supaya dia keluar ngomong karena udah terbiasa sama banyak bahasa dari kecil, Melayu, Laba campur. itu. Baik penonton, kita lanjutkan ke Vindi. Vindi, kita dengan pertanyaan yang sama dengan Amel tadi. Kalau tadi di budaya, kemudian kita berpindah ke akademik gitu. Silakan. Kalau misalnya di Hungaria itu, kalau Vindi ngelihatnya kalau akademik di Hungaria itu emang proses belajar, maksudnya memang wajib belajarnya mereka, tapi yang paling ini emang fleksibilitas mereka memilih maunya apa. Memang tapi sekolah, maksudnya kalau Amel kan memang unik dan sekolah Vindi termasuk yang biasanya, dan sebenarnya ada stereotip apa sih, Asian anak Asia memang lebih pintar dan lebih rajin. Jadi memang ya stereotipnya, maksudnya ada pelajaran matematika gitu. Ada pelajaran matematika, mereka pun yang bikin kita ngerasa kelas segini masih belajar ini. Iya, kok mudah ya gitu. Iya, mungkin terkesannya kayak gini doang dalam tanda kutip, tapi justru mungkin yang akademiknya mereka itu mau ditonjol. Ya mereka benar-benar, maksudnya kalau misalnya di kita kan kelihatannya cukup
seolah tuh pilihannya cuman standar ya, habis kuliah ya kuliah jurusannya yang paling bagus apa sih, dokter, teknik gitu kan. Kalau mereka Vindi ngeliatnya teman-teman Vindi sekarang di Instagram ada yang udah jadi penari balet profesional. Dia bener-bener maksudnya mereka bener-bener pursuing Itu menggapai yang apa yang mereka mau. dari beda negara. Enggak, dari Yang negara orang Hungaria. Hungaria. Tapi kalau secara akademik pelajarannya termasuk gampang. Jadi Vini terkesan sangat pintar memang. Iya sih, Iya, kalau untuk akademik, Belanda tapi ya itu mungkin, tapi yang jadi proses belajar selama 12 tahun kurang lebih itu yang mau ditekankannya tuh bukan seberapa bisa kamu ngerjain soal matematika, tapi gimana kesadaran kamu untuk belajar. Jadi ketika mereka selesai kuliah, selesai sekolah pun mereka bisa memilih dengan sadar dan bertanggung jawab atas pilihan mereka apa yang mereka mau. Pemilihan jurusan seperti jadi penari balet itu dari SMA. Enggak, biasanya kan mereka senang, mereka punya banyak ruang untuk menekuni apa yang mereka senang, dan setelah tamat sekolah ya pasti kan fokusnya udah kita mau jadi apa, mau ngapain gitu. Jam 9 kalau nggak salah memang. Sampai Kalau siang. Hungaria itu bukannya salah satu negara yang mutu pendidikannya agak di bawah. Enggak bisa dibilang gitu juga sih, karena Eropa rata-rata udah bagus rata-rata pendidikannya. Jadi gini, standar akademiknya kalau yang pengennya menang olimpiade, wah itu negara-negara Asia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Cina itu udah pasti paling wah. Itu bedanya proses pendidikan rata-rata di Eropa dan di Asia secara general. Nggak ada yang benar dan salah sih, maksudnya itu yang kita pelajari, perbedaan itu. Di satu sini bagusnya di sini, di satu sini bagusnya gitu ya. Berarti kalau akademiknya Indonesia dibandingkan dengan Hungaria itu kalau tingkat ininya lebih susah ya pelajaran kalau lebih ini di Indonesia begitu ya. Nah, makanya kalau di Hungaria itu karena mungkin di luar negeri itu orang tua lebih cenderung memberikan kebebasan kepada anaknya, mungkin lebih kepada itu ya. Kalau di kita masih banyak melihat orang tua tuh mengintervensi anaknya gitu. Anaknya pengen jadi ini, orang tuanya pengen jadi ini gitu kan. Nah, lebih kebanyakan begitu. Nah, terus setelah pulang kembali ke Batam setelah 1 tahun gitu kan. Nah, di sekolah itu nanti kita pertukaran belajar itu seperti Amel udah tamat gitu kan. Tapi tetap memberikan ilmunya ke sekolah gitu atau bertukar ilmu, bertukar budaya, bertukar segala macam lah gitu kan. Setelah kembali kita bukannya harus berbakti lagi kepada sekolah atau berbagi ilmu gitu kepada adik-adik kelasnya. Kalau Amel sih mungkin karena berangkatnya waktu udah lulus ya, jadi ibaratnya kalau bahasa anak pertukaran pelajar biasanya udah nggak ada hutang ke sekolah. Cuman lebih ke kesadaran sama adik-adik yang mungkin mau berangkat atau mau ikut tes, karena Amel dulu kan juga punya keinginan dan punya dorongan untuk ikut seleksi itu karena ngeliat kakak-kakak yang udah balik atau kakak-kakak yang lagi di sana. Nah, untuk Amel yang waktu itu pulang langsung kuliah, sebenarnya yang langsung kuliah itu balik lagi ke sekolah mungkin emang kalau Bina Antar Budaya itu lagi mengunjungi sekolah-sekolah gitu ya. Cuman Amel waktu itu emang kebetulan berhalangan hadir ya karena susah kan Padang ya kalau di Yayasan Bina Antar Budaya kita gitu. Jadi paling sharing sama adik-adiknya di situ gitu. Kalau Vindi mungkin beda karena dia masih di sekolah ya. Sebenarnya benar kayak yang apa Mel bilang, kita ini juga bakal balik lagi ke program ya Tante, karena maksudnya karena kebetulan program yang Vindi dan Amel ikuti itu AFS, memang nggak ada dalam tanda kutip utang atau kewajiban, tanggung jawabnya. Tapi kalau seandainya teman-teman kita yang dari ikut program YES yang ke Amerika, itu mereka memang mereka harus membuat sebuah proyek sosial. Dan itu ya jadi full scholarship. Jadi kayak harus ada hal yang mereka lakukan, give back to the community gitu. Itu ada pelaporannya mereka. Kalau kita benar banyak tapi seringkali memang lebih ke kesadaran kita. Jadi nggak pun selain berbagi informasi, setelah kuliah pun kita berdua aktif jadi relawan di chapter-chapter
lokal. Karena walaupun kita dari chapter Padang, tapi karena kita kuliahnya di Semarang dan Surabaya, kita aktif menjadi relawan di kota-kota tersebut. Gitu. Jadi misalnya proses seleksi kita bantuin dikit pas kita sempat di waktu luang kuliah kita sempetin kayak gitu sih. Lebih ke memang kesadaran kita sih. Tapi malah lebih banyaknya keluar ketimbang di Batam. Iya, karena kuliahnya di luar gitu ya. karena biasanya kan kalau misalnya kayak Vindi sekolah balik udah kelas 12 sangat dimaklumi fokusnya itu adalah untuk Kelulusan. kuliah kelulusan kelas 12 dan ya kuliahnya mau kemana gitu Tante, sangat dimaklumi. Seringkali rata-rata gitu kok. Jadi pas pulang itu untuk melanjutkan sekolah atau kuliah itu diprioritaskan nggak Amel sama Vindi oleh universitas itu? Gimana ya jawabnya? Oleh universitas ya? Mungkin ada ya Tante, tapi yang Secara gamblang memang enggak, tapi kan namanya tetap aja karena ini adalah proses seleksi jadi tetap bagian dari prestasi. Tapi kalau menurut Vindi returningnya terlihat lebih unggul karena gimana proses setahun itu ngerasanya kayak mendewasakan mereka. Ya dan toh untuk seleksi pun ya? Untuk seleksi pun yang terpilih, proses yang terpilih itu bener yang kayak Amel bilang kayak bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu ranking 1, tapi dilihat nih kemampuan prinsipal kamu gimana. Kamu dikasih suatu idealisme baru langsung berubah aja enggak? Tahap seleksinya ya. Iya gitu maksudnya. Jadi dulu kayak pertama memang berkas. Seleksi pertama memang seleksi berkas. Seleksi berkas itu memang ya seleksi paling mudah ya pasti dari nilai memang. Tapi setelah itu yang lulus dari seleksi berkas akan diwawancarai. Diwawancara itu yaitu Dewan juri akan melihat kepribadian anak ini, apakah anak ini akan sanggup hidup sendirian, apakah dia berpendirian, apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Memang walaupun kita maksudnya umurnya masih segitu, tapi dilihat apakah mereka bakal survive lah hidup di negara orang sendiri. Mau gimana pun walaupun organisasi ini berusaha membuat sistem yang cukup baik, tapi gimana pun kan kita tetap aja sendiri ya di awal gitu. Itu dilihat kayak gitu. Lalu setelah wawancara itu ada namanya dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu anak-anak yang seleksi ditaruh di satu kelompok lalu dikasih suatu case, suatu masalah, mereka harus menyelesaikan sebagai satu kelompok. Itu dilihat kemampuan mereka bekerja sama, berdinamika, bersosialisasi dengan kawan gitu ya. Menghadapi perbedaan itu semua dilihat tidak sesederhana nilai kamu 90. Sangat jauh lebih dalam karena ketika kamu keluar sendirian masih umur 16 tahun dibutuhkan lebih dari prestasi akademik, pintar. Gitu. Jadi mungkin yang kalau mau Vindi mereka secara gamblang enggak, tapi tidak bisa dipungkiri mungkin akan mempengaruhi. Tapi itu juga apa yang membuat dia jadi unggul mungkin karena proses itu sih kalau menurut Vindi Tante kenapa mungkin untuk universitas akan terlihatnya lebih menarik. Berarti sebenarnya ilmu yang banyak itu di dalam proses seleksi berarti ya? Proses seleksi dan ketika kita jadi misalnya proses seleksi kan ibaratnya nyiapin anak ini biar nggak tahu-tahu kagok terus nangis pengen pulang gitu loh Tante. Ya tapi kan dari cerita Vindi tadi, berarti di awal seleksi itu saja sudah dilihat yang pertama kemandirian anak ini mandiri nggak sih gitu. Benar. Berpendirian nggak sih gitu kan itu udah dinilai dulu dari seleksi itu. Berarti Amel dan Vindi itu udah dinilai dari kepribadiannya dulu gitu. Boleh dikatakan Amel kalau misalnya anak ini manja berarti nggak bisa nih gitu kan, dia melihat gitu ya. Berarti dari seleksinya itu kayaknya lebih akademik itu nomor sekian lah, bukan tidak penting ya, maksudnya dia lebih di awal dia akan jadi kayak apa sih seleksi pertama, karena kan pertama nanti memang dilihat nilai dulu, ibaratnya kalau sekolah aja dia nggak bisa bertanggung jawab apalagi nanti dirinya sendiri. Tapi gitu. abis itu setelah itu akan jauh lebih nilai tetap menjadi prioritas pertama, tapi lebih kebanyakan kepada nanti kepribadian gitu ya. Nah kemudian yang kedua itu adalah
bagaimana anak ini bisa bersosialisasi dengan sesama, dengan berbagai perbedaan, bagaimana dia menghandle itu semua begitu. Jadi membayangkan bahwa di sana punya teguh pendirian itu maksudnya, oh berarti saya kalau 1 tahun di sini memang harus 1 tahun begitu ya. Sama Nggak, apa yang nggak boleh ya nggak boleh kan. apa yang nggak boleh, yang nggak boleh, benar. Jadi maksudnya ya ada aturan dari AFS, lalu juga tiap kita pasti individu punya prinsip. Nah, kalau Tante lihat nih, Amel sama Vindi berarti banyak banget ya penonton yang bisa Amel dan Vindi itu bagaimana bersikap gitu. Nah, bagaimana bersikap, berperilaku, bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Nah, Amel dan Vindi, mungkin ini sudah mendekati sesi-sesi terakhir karena kita sudah lewat. Nah, buruknya pendidikan sekarang gitu. Nah, harus melihat bagaimana seperti Amel dan Vindi itu sampai mereka bisa menjadi mewakili Indonesia, bukan hanya Batam gitu, untuk bisa meliriklah negara lain gitu, melihat bagaimana pendidikan di negara lain, apalagi Belanda ya, yang mana dulu Belanda kalau kembali ke sejarah gitu ya. Nah, itu ada rasa-rasa gimana nggak sih Amel kalau di itu? Fun fact, seperti kata Vindi, fun fact. Kalau di Belanda, mungkin kalau yang ibaratnya apa ya, yang usia jauh lebih tua mungkin mereka tahu ya. Cuman kalau anak-anak muda dan waktu itu teman-teman Amel, teman-teman sekelas, teman-teman sebaya gitu, banyak yang nggak tahu Belanda itu banyak nggak tahu menjajah Indonesia. Mereka mungkin apa ya? Mungkin mereka aware kan orang Indonesia tuh juga lumayan banyak ya di Belanda. Mungkin mereka tahu sih banyak dulu tuh banyak yang ngungsi ke sana ke Belanda gitu, terus akhirnya tinggal dan besar dan akhirnya berkeluarga di sana itu banyak. Dan budaya Indonesia tuh juga ya mereka bersinggungan lah sama budaya Indonesia karena restoran Indonesia juga lumayan banyak banget di sana gitu. Tapi yang mungkin secara eksplisit tahu Indonesia Belanda itu dulu kayak berapa ratus tahun tuh menjajah Indonesia tuh nggak banyak yang tahu. Karena mungkin di kita itu suatu hal yang besar ya kan, karena kita yang kemenangan dijajah. ya, dan maksudnya kita yang dijajah dan itu lumayan menjadi porsi besar sejarah negara kita. Terus negara Belanda ini kan udah jauh lebih tua juga ya eksistensinya dibandingkan Indonesia. Mungkin itu juga hanya sebagian kecil dari sejarah mereka gitu. Dan mereka juga nggak cuma menjajah Indonesia aja, mereka juga eksplorasi ke negara-negara lain gitu. Jadi nggak se well known itu faktanya di sana gitu, sayangnya gitu. Karena mungkin jadi pas sama cerita itu banyak yang kaget. Iya, karena Indonesia kan memperingati hari kemerdekaan. Terus sejarah itu mesti ditanamkan nilai-nilai pahlawannya gitu ya. Jadi kalau di sana mereka kan nggak memperingati hari kekalahan gitu mungkin ya kali ya. Jadi makanya nggak diturunkan sejarahnya gitu kali ya. Tapi mungkin kalau orang-orang sebagian dari mereka hanya mengingat bahwa pernah begitu. Mungkin sekadar itu ya kali ya. Baik penonton Amel dan Vindi, sebelum closing silakan Amel sama Vindi memberikan closing statement untuk khususnya kepada para pelajar gitu. Silakan. Kalau dari Amel sih yang nggak boleh lupa itu pendidikan itu penting, cuman karakter gimana kita bersikap dan kayak seperti budaya kita di Indonesia gimana kita menghormati orang tua dan lain-lain itu juga penting menurut Amel, karena sekarang juga apa ya, dunia ini udah lumayan mengecil, menyempit, maksudnya kayak kita tuh udah terekspos banget sama semua hal lah gitu, udah bersinggungan sama banyak apa ya, hal-hal global. Menurut Amel penting tetap mengingat akar kita, kalau harus sopan santun, terus kayak budaya ramah tamah kita gitu, itu harus diingat supaya kita tidak kehilangan nilai-nilai itu, karena itu sebenarnya hal sepele yang sangat penting gitu. Terus apa ya, satu lagi menghargai perbedaan sih, itu juga yang Amel pelajarin di Belanda. Menghargai perbedaan itu bukan hanya apa ya, membiarkan orang berbuat sesuka mereka, tapi juga memahami satu sama lain gimana biar
dalam hidup itu kalau bersinggungan sama orang yang mungkin berbeda pendapat sama kita, berbeda prinsip atau gimana tuh saling memahami, jadi tetap bisa hidup secara harmonis gitu. Oke, luar biasa penonton. Silakan, Vindi. Kalau misalnya dari Vindi, mungkin kalau Amel udah menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya jadi poin penting dari tujuan dan visi misi Bina Antar-Budaya. Mungkin buat adik-adik pelajar di luar sana, boleh banget dicoba programnya. Jadi kalau misalnya kalian masih di kelas 10, kelas 11 SMA, bisa dicek ke Instagramnya Bina Antar-Budaya. Memang tahun ini seleksinya udah kelar ya Tante, sayangnya. Udah kelar, tapi insya Allah tiap tahun akan ada terus. Kita akan buka terus. Bisa dilihat dan dijadikan kesempatan memang untuk belajar. Untuk belajar, benar. Karena pada dasarnya si AFS ini dan Bina Antar-Budaya ini tuh awalnya diprakarsai tujuannya untuk mencapai perdamaian dunia. Jadi dimulai dari beberapa orang yang merasa perang itu terjadi karena kita tidak bisa saling memahami sesama lain. Jadi berpikir bahwa dengan kita datang dan mendatangkan, kita juga menerima siswa asing ya Tante di sini di Indonesia, mengirim dan mendatangkan orang-orang yang berbeda, kita bakal bisa saling belajar. Bagaimana sih menghargai perbedaan itu tapi tetap bisa berpegang teguh sama apa yang kita percayai. Itu bukan dua hal yang bertentangan. Karena kalau seandainya kita pada dasar semuanya mengerti cara menghargai perbedaan, tidak akan ada yang bertentangan. Lebih ke sana. Seperti itu. Jadi boleh banget adik-adik untuk nyoba, nggak usah takut. Bahkan kalaupun seandainya nggak rezeki berangkat, ikut aktif jadi relawan di Bina Antar-Budaya pun, semua umur, nggak ada batasan Tante. Maksudnya orang tua pun atau adik-adik pun, kalian akan bisa ketemu sama banyak orang-orang hebat. Hebat di sini maksudnya kayak mereka bisa menginspirasi kalian bukan karena mereka punya label yang bagus, bukan karena mereka ketua, bukan karena mereka punya jabatan, tapi mereka seorang individu-individu yang baik. Dan sekarang ya tujuannya Bina Antar-Budaya memang menciptakan pemimpin masa depan. Pemimpin di sini artinya sangat luas, bukan hanya bukan posisi gitu ya, bukan hanya posisi tertentu, tapi ya kita semua adalah pemimpin masa depan. Kita menjadi individu yang baik pun mengerjakan apa yang kita kerjakan, mau kita seorang guru, pekerja swasta biasa, tapi kalau kita individu yang baik, kita berkontribusi pasti ke lingkungan kita. Tidak ada masalah kita apa yang kita kerjakan selama kita menjadi individu yang baik gitu kan. Seperti itu sih Tante. Vindi boleh diulangi lagi. Jadi kalau misalnya tahun ini udah lewat nih seleksinya, iya, benar. Berarti yang untuk tahun depan berangkat tahun depan? Jatuhnya seleksinya tahun depan akan berangkat tahun depan lagi Tante. Ini seleksi tahun ini akan berangkat tahun depan. Iya. Seleksi tahun depan berarti akan tahun ini kapan seleksinya kemarin? Di bulan Agustus September. Oh, berarti untuk tahun depan berkisaran segitu juga lah ya. Iya, makanya kurang lebih. Kemudian apa yang mereka bisa gunakan? Cari apa tadi? Search aja di Instagram, bisa Instagram Bina Antar-Budaya, itu pasti semua update Bina Antar-Budaya. Jadi kalau yang mau tahu informasinya ya, yang mau tahu informasi tentang Bina Antar-Budaya itu di IG-nya, memang Bina Antar-Budaya ya, di IG-nya, di Instagramnya. Kemudian kalau untuk tahun ini berarti yang berangkat tahun depan itu sudah selesai ya. Nah, berarti boleh mempersiapkan diri dari sekarang gitu. Benar. Nah, kisi-kisinya tadi sudah diberitahu sama Vindi sama Amel. Yang pastinya pasti nilai yang pertama ya. Yang kedua itu pasti bahasa ya. Bahasa menentukan karena bahasa internasional itu kan bahasa Inggris gitu. Nah, berarti harus lancar gitu. Nah, kemudian kisi-kisinya seperti yang disampaikan Amel sama Vindi tadi, beberapa seleksi yang sudah mereka lewati sudah mereka berikan kepada penonton semua. Tinggal sekarang adalah bagi orang tua yang menonton, silakan digembleng anak-anaknya supaya bisa seperti mereka-mereka ini. Kemudian bagi pelajar silakan buka IG-nya. Nah, sama Adibana kalau dulu mungkin belum secanggih ini kali ya. Benar. Belum seperti sekarang ini. Pada zamannya Vindi sama Amel teknologi belum secanggih ini. Kalau sekarang anak SD aja udah handphone sendiri gitu. Udah bisa main IG sendiri. Udah, Vindi, Amel? Udah, makasih banyak. Baik, penonton, tak terasa 1 jam sudah kita bersama Amel dan Vindi.
Yang pastinya luar biasa sekali penonton. Kalau saya bisa balik lagi ke SMA, saya pengen juga daftar, saya pengen juga coba, karena kalau kita tidak berani untuk keluar dari zona nyaman, berada di bawah ketiaknya mama ya Mel ya. Nah juga Amel sendiri yang tak pernah berpisah dari orang tua, dari keluarga, mau gitu dan berani maju gitu 1 tahun di negeri orang, tapi sukses Amel ya, dan sehingga menjadikan Amel yang seperti sekarang ini, dan Vindi yang sangat luar biasa menjadikan anak-anak yang mandiri, berkarakter, dan yang pastinya tadi saya dengar itu adalah punya pendirian ya. Nah itu yang paling saya kagumi dari mereka, bahwa mereka punya pendirian. Kemudian bagaimana mereka sampaikan tadi, saya juga sangat tertarik bahwa memahami perbedaan itu bukan hanya sekedar menghormati, bukan hanya sekedar itu, tapi memahami begitu ya, memahami perbedaan itu, dan juga Vindi menyatakan bahwa menciptakan pemimpin masa depan. Nah itu ada di tangan kita untuk 10 tahun yang akan datang berada di generasi yang sekarang. Nah begitu. Baik penonton, terima kasih Amel dan Vindi. Jangan bosan-bosan untuk berbagi ilmu, untuk berbagi cerita kepada seluruh penonton Suara Minang TV. Dan penonton, saya Desmonis beserta all kru Suara Minang TV mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan kita bertemu kembali di Suara Minang TV, Suara Urang Awa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.